Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safrizal dengan NPM 20110213, kelas TIM 2003. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tugas kuis arsitektur komputer. 1. Jelaskan pengertian arsitektur komputer dan pembagian dari arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan suatu pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware, software, supaya menghasilkan suatu komponen yang berguna untuk berbagai keperluan. Pembagian arsitektur dari arsitektur komputer. 1. Arithmetic logic. 2. Control unit. 3. Memory. 4. Input dan output. 2. Jelaskan bus IAS. Komputer IAS pada tahun 1994 didesain oleh von Neumann bersama koleganya dengan konsep pemrograman kemudian disebut dengan IAS Computer of Institute for Advanced Studies dengan dikembangkan di Computer of Advanced Studies. Secara umum, struktur dari komputer IAS adalah sebagai berikut. Memori utama 2. Arithmetic logic unit. 3. Control unit. 4. IO. Contoh struktur umum komputer IAS terdapat pada gambar 1. Gambar 2 menggambarkan format memori struktur komputer IAS. Dan gambar 3 struktur detail komputer IAS. 3. Jelaskan struktur bus PD8. Omnibus PDP-8 adalah jenis bus yang digunakan pada komputer DEX PDP-8. Sistem ini terdiri atas 69 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. 4. Jelaskan tentang spesifikasi memori dan pin sinyal kemasan memori. 1. EDORAM. Enhanced Data Computer RAM merupakan jenis memori yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara simultan. Jenis memori ini banyak menggantikan primary memory yang ada pada PC terdahulu, yaitu FM, Fast Packed Memory RAM. 2. RDRAM. Rambus Dynamic RAM, chip memori yang dikembangkan untuk berkomunikasi pada tingkat yang sangat tinggi. Kecepatan chip tidak umum digunakan. SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. DRAM mampu beroperasi secara sinkronisasi dengan bus memori. Modul memori dengan clock speed yang lebih tinggi daripada SIM atau EDO bisa digunakan pada prosesor generasi terbaru. Modul ini bisa dijual spesifikasi bus clock tertentu. Memori RAM DDR. Memori dapat mentransfer data 2 kali lebih cepat dibandingkan SDRAM. DDR mampu meningkatkan performa dengan transfer data 2 kali per siklus. DDR2 double data rate lebih cepat daripada memori DDR. DDR2 meningkatkan kinerja dari DDR dengan mengurangi kebisingan dan crosstalk antara kabel sinyal.
6. Memori RAM. Memori RAM terdiri dari chipset IC 90 nanometer, tipe modul DMM dual line inline memory modul, tipe modul TP memori PC 6400, PC 8500, PC 10600, PC 12800, PC 14400, PC 16000. Speed memory 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 800 MHz, 200 MHz. Bus speed memory 400 MHz, 533 MHz, 667 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1000 MHz. Memori yang digunakan 1 GB, 2 GB, 4 GB. Jumlah pin 240 buah, 120 pin setiap sisi. Voltage modul 1,5 volt. Jumlah notch 1 notch kaki RAM. Posisi notch terletak sedikit ke arah ke kiri. Istilah SDODIMM, Small Outlet Dual in Memory Module, adalah RAM untuk notebook atau laptop. Pengemasan packing. Sebuah contoh kemasan EEPROM merupakan suatu keping 8 bit yang diorganisasikan sebagai 1MX8 x 8. Dalam kasus ini organisasi dianggap sebagai kemasan saat Word per keping. Kemasan terdiri dari 32 pin, merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung saluran sinyal sebagai berikut: alamat Word yang sedang diakses, data yang akan dibaca. Satu daya keping adalah VCC, pin grounding VSS, pin chip enable CA atau CA, tegangan program atau VPP. 5. Jelaskan tentang organisasi cache memory. Cache memory ini difungsikan mempercepat kinerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Konsepnya dijelaskan pada gambar 4,6 dan pada gambar 4,7. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya. Sedangkan cache memory berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memory berisi salinan memori utama pada saat CPU membaca sebuah word memory. Maka yang dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui word tersebut pada cache memory. Bila ada cache memori maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya blok yang kesisi jumlah word disebut ke cache memory dan word yang diminta CPU dikirim ke CPU memori.